Warga Loli Oge Kabupaten Donggala bersama dua jurnalis wartawan dari Morowali didampingi Bapak Agus Salim SH selaku advokat pengacara masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Agus Salim SH memberikan pencerahan dan edukasi kepada warga Loli Oge dan bersama dua jurnalis wartawan dari Morowali. Terima kasih nih kepada teman Firman, ini aktivis agraria lingkungan dan pemuda di Desa Torete, yang kemarin kakaknya itu yang langsung dua itu yang diseret, yang heboh itu Pak Roiman dengan siapa? Kakakmu yang tua itu? Roiman ya. Oh berarti yang Aidin. Ya, oke. Dengan siapa? Wartawan kita ini pemuda Morowali, selalu membantu saya kampanye di Morowali waktu berhadapan dengan dulu Dewan PT BCPM di Desa Buleleng. Alhamdulillah gugatan kita 575 sertifikat saya menangkan dan kampanyenya dari Pak Wardi. Ini kita harus didukung media terus. Karena 1000 aturan undang-undang dalam buku, baik yang polisi pegang, hakim pegang, jaksa pegang, pengacara pegang, kalau rakyat tidak terlibat langsung dalam memperjuangkan keadilan itu, pasti kita tidak menemukan yang namanya tujuan berhukum. Nah, macam ibu-ibu punya pengalaman kan, bapak-bapak kan, dengan kasus ini kan, datangi DPR, datangi gubernur, datangi SDM, demo di Komdaham, bersama-sama LBH dan kawan-kawan wartawan. Karena kalau begitu niat itu menjadi perhatian umum. Makanya kalau besok ada kasus, jangan kasus pribadi. Karena saya pengacara rakyat, advokat rakyat, tidak pernah tangani kasus pribadi. Saya tangani selalu kasus orang banyak. Kalau saya. Jadi kalau ada nanti besok-besok, asal jangan diminta-minta. Kalau ada kasus masalah pribadi, jangan bawa sama saya. Walaupun saya tahu ilmunya, jadi bodoh saya, kaku. Karena saya punya hobi itu tangani kasus demo, datangi pejabat, siapa yang mengeluarkan itu keputusan, siapa pejabat itu yang bisa mengantisipasi putusan itu yang merugikan rakyat, itu yang kita antisipasi. Saya punya tugas selalu begitu dari perjuangan gerakan hukum progresif. Hukum progresif ini jangan dilihat kata progresifnya itu salah, tapi ini sudah hampir 20 tahun digagas oleh seorang ilmuwan, tokoh dan cendekiawan itu dari Undip, Universitas Diponegoro, Satipto Raharjo. Nah, apa yang dibilang Sam tadi, itu besok sama juga agendanya dengan saudara kita dari Torete. Karena mereka tiba kemarin siang dari naik mobil jalan darat itu kasihan, 12 jam ya, 12 jam itu, 12 jam. Mereka juga datang karena ini sekarang posisinya 4 orang yang ditahan. Nah, ditahan. Jadi sudah ketemu juga tadi pagi dengan Pak Gub, seperti ibu-ibu dan bapak-bapak kemarin. Kita akan memintakan bahwa perusahaan itu kalau bisa dipanggil. Karena ini delik aduan sama dengan bapak-bapak di Loli Oge. Nah, katanya kemarin ada lagi bilang mau turun lagi. Pasukan itu mau pergi masuk ke desa ya. Mau apalah begitu-begitulah, saya tidak tahu. Nah, saya berharap lupakan kasus, kita harus hadapi. Tapi saya berharap adalah bagaimana kita punya organisasi, kita punya wadah untuk selalu bersama-sama bersatu memperjuangkan. Kalau mulai sudah dimenangkan di Loli Oge, kasih tahu lagi di desa sebelah, Bahkan kalau kita mau bicara lebih prinsip, kenapa tidak kita sendiri juga memikirkan yang namanya gerakan usaha pertambangan rakyat, ya kan? Misalnya, siapa bilang kemarin tidak perlu pakai alat kan besar tuh, lewat tinggi saja batu kan? Nah, batu kumpulin. Saya dulu masih ingat waktu saya masih kuliah, sampai saya bikin teaternya di sana di jembatan Watu Sampo sana itu. Itu namanya batu berbicara. Ternyata dulu orang tua kita itu ada kumpul-kumpul, kasih pecah batu. Nah, kita bikin teaternya itu namanya batu berbicara. Ya kan? Beda harganya yang dengan tangan kasih pecah batu dengan mesin.
Jadi saya berjuang untuk perjuangan kelas pekerja petani dengan situasi ini sudah jauh, 32 tahun yang lalu. Nah, jadi selalu kita memahami, memaknai perjuangan-perjuangan ini sebagai tujuan yang mulia. Nah, terutama tuan rumah ini, Ibu Yanti dengan suaminya, kasihan selalu memfasilitasi kita di rumah ini untuk pertemuan. Nah, saya sudah ancang-ancang lalu sama Ibu, saya bilang biar cuma sepotong itu depan kita, daripada tak tutup terus. Kita bikin apa sih itu, koperasi bersama, organisasi perempuan Lolioge, lembaga adat, masyarakat hukum adat Lolioge, kita bangun di sini mulai dari yang kecil. Karena yang dari kecil inilah akan membuat seperti apa? Mewabah dia. Orang mulai tahu bahwa apa yang kita perjuangkan itu benar. Nah, mulai orang jadikan pembicaraan. Jadi pembicaraan kan di kampung sekarang kan. Nah, sudah ketahuan siapa yang bukan berpihak sama kita kan. Nah, mulai kita olah, kita perjuangkan terus, kita kampanyekan dan kita lakukan pendidikan. Saya tidak akan ada henti-hentinya. Kalau kapan mau acara dipanggil apa bawa materi hukum, pendidikan paralegal, saya datang. Cuma rokok saja dengan sambulugana apa itu, apa baca doa apa itu. Nah, itu ini cocok ini. Ini saja. Karena rumahku dekat. Ya. Kemarin saya minta uang bensin sama Ibu Yanti, memang sudah tidak biar satu garis begini lagi di mobilku. Mau minta sama itu sudah bengkok mukanya saya lihat. Aduh, lebih mau boleh saya telepon Ibu Yanti. Cuma itu saja saya. Bikin pendidikan paralegal, bikin pendidikan ekonomi koperasi, bikin kemarin sudah pertemuan ibu-ibu kan perempuan, nanti lagi besok pemuda. Habis aksi kita nanti bentuk pemuda lagi, baru lembaga adat. Kenapa lembaga adat? Karena jauh sebelum Indonesia merdeka, pasal 18E, asal usul negara Indonesia adalah Nusantara. Didiami oleh masyarakat suku-suku di antara suku-suku di pulau antara pulau. Nusa Antara. Nah, Jepang kuat, Thailand kuat, ya kan, Korea Selatan kuat karena dia pegang adatnya. Gus Dur dulu itu waktu ke luar negeri, diplomasinya cuma diplomasi sejarah adatnya orang Jepang. Bayangkan itu, waktu itu Menteri Ekonomi kita Rizal Ramli. Utang Indonesia besar sekali. Terkenal sekali pernah menterinya pada saat itu yang jarang senyum. Nah, Gus Dur harus temui dia karena kunjungan negara. Sampai ketemu Perdana Menteri itu, Gus Dur ini langsung dengan berbisik sama Perdana Menteri. Masih ada warung kopi di tempat kampung macam kalau saya kan hobi di K2 jalan sama Cudi kan. Selalu minum di K2 itu warung kopi di Jalan Masjid Raya. Ibu-ibu sudah pernah ke sana kan kemarin. Nah, itu yang Gus Dur bilang. Masih ada warung kopi K2 di kampungmu itu, di Kyoto di mana? Itu Perdana Menteri langsung ketawa. Kenapa kau tahu Gus Dur? Kenapa kau tahu saya punya tempat minum warung kopi di situ? Di situ dari nenekku, kakekku, sebelum buyut-buyutku. Warung kopi tertua di Jepang itu ada di kampungnya Perdana Menteri itu. Dia bilang kita ke sana minum. Dia bilang tidak usah, nanti tehnya saya buatkan di kantor saya. Setelah itu apa dia bilang? Apa yang saya bisa bantu sama Gus Dur? Terus dia bilang, utang saya banyak. Sudah, bebas. Hanya diplomasi warung kopi. Jadi kita tidak butuh ilmu yang terlalu banyak. Melawan itu yang kemarin orang yang tidak adil itu, tidak perlu kita jadi pengacara. Hafal semua pasal-pasal. Ya? Tapi yang kita butuh adalah persatuan dan kebersamaan. Nah, macam orang tua aku Ina. Sudah paling depan kemarin dengan Bayanor itu. Tolak iup PT Wadi. Coba. Semangat saya. Gubernur perhatian kan. Dan memang aturan mereka langgar. Tapi kalau cuma dibilang melanggar. Sama dengan orang bilang dilarang berak di sini, kincing di sini. Pak kincing dia 5 meter dari situ. Karena peraturan itu tidak punya mata. Peraturan itu bukan hukum ya, tapi dia adalah peraturan yang disebut sebagai salah satu bagian daripada hukum. Terus siapa yang mau tegakkan ini kalau aturan ini salah di kampung? Ada lembaga ada, tapi tidak kasihan kuat.
Nah, makanya kita harus hitung di desa itu apa semua yang lemah. Ekonomi pasti. Ini orang Morowali. Tidak ada di Morowali Utara itu orang kaya di lingkar tambang. Kasih contoh saya, kalau tidak banjir diusir dari kampungnya. Kalau tidak ditangkap kayak orang ini. Nah, sama dengan kamu dapat di sini kan? Coba. Pergi di mana lagi Sulawesi Barat ini pasang kayu sawit. Ada kayu orang di sana, pergi di Buol, pergi di Lampasio yang saya dampingi itu. Nah, sebelumnya juga pasang Wianti seluas patah kata dari saudara-saudara saya dari Torete. Mungkin dari kunjungan kemari, melihat bagaimana muncul rasa solidaritas seperti apa. Dan tentunya ke depan kami berharap ini saling menopang baku kampanyekan. Pulang ke Morowali, Torete sana. Torete ini 1-2 desa lagi sudah. Konawe, ujungnya Sulawesi Sudah Sulawesi Tenggara. Habis ini kola-kola itu sudah. Nah, kalau itu di sini Torete, di sebelah satu desa lagi namanya Bulele, baru dia kalau kola-kola itu sudah. Sulawesi Tenggara. Nah, sama dengan bapak-bapak ibu, dia juga ada laut. Ini yang di SKPT kan oleh oknum terhadap lautan di Bakau yang dijual. Nah, kakaknya ini berteriak marah-marah, ya karena sudah terlalu lama dia sudah buat surat somasi. Ini versinya saya punya klien ya, saya pernah cari karena direkam bahwa haknya mereka dirampas. Sekarang sudah ada orang tahan, tidak ada tongkangnya sudah apa? GT-nya sudah 2 minggu ya, sudah 3 minggu. Tidak bergerak sekarang. Saya Adit Firmansyah. Ya, aku untuk DWO ya. Saya yang besar di sini saya senang. Dan umumnya bergerak seperti ini tuh orangnya sedikit. Mungkin memang orang peduli sedikit ya. Iya. Nah, orang yang peduli sama lingkungan, orang yang peduli sama generasinya kita. Nah, hari ini yang saya lihat miris gini. Kalau kita orang itu itu jauh. Perhatian pemerintah provinsi itu sudah pasti agak kurang. Nah, ini dekat sekali Donggala. Aturannya ada, aturannya jelas. Bahkan sudah dibikin aturan. Tapi kembali lagi kita ini yang membesar. Habis ini apa? Habis kita menangkap. Yang kita mau tularkan sama generasi ini adalah spiritnya. Semangat kita berjuang yang betul-betul. Coba lihat foto ini. Sedikit orang. Kau kira mau peduli? Tidak, sudah pasti tidak. Tapi kalau semangat itu tidak hilang, insya Allah 1, insya Allah 2, insya Allah 3, akan ada yang tergerak. Oh, betul juga ya, saya punya omong itu. Apa ini perjuangan kan? Oh, ini gunungnya semua habis. Astaga, sama menjadi Sumatera gitu, sama menjadi Aceh gitu. Sebelum kita terlambat, kita dikasih turun kayu gelondongan, sebaiknya gerakan ini tetap ada, tetap hidup, semangat tetap dikeluarkan. Jadi energi baik itu sama anak-anak dia lihat. Siapa yang mau jaga kampung kita ini? Nah, orang datangnya cuma datang baca cerita manis, sama kayak di dasar. Dorong tiap ada yang pernah bisa turun bulan puasa, dorong minta-minta kan? Dorong punya kampung itu, dorong turun ke kota, minta orang. Pakai baju apa? Pakai baju SMA, umur 50 tahun. Berarti apa? Berarti baju tidak datang ke sana. Yang datang apa? KPU, minta suara. Kalau sudah minta suara datang. Kita ini cuma keluar. Tidak bisa. Nah, berasa komisi tidak sampai. Tapi komisi sampai pas mau pemilihan. Jadi saya minta kakak-kakakku, tanteku, omku semangat semua. Biar kita sedikit, berangsur kita jadi banyak. Insya Allah, kalau orang bilang apa? Kebenaran itu bukan jalannya. Nanti insya Allah ini semua akan keluarga sama anak-anaknya kita, cucu. Kasih biar orang sekolah. Orang lihat siapa yang betul, siapa yang benar. Jadi insya Allah kalau kita di yang benar-benar ini, jangan pernah surut. Nanti kan, ini kan masalah yang sama di pertambangan. Ada mafia tanahnya, ada penjual tanahnya, iya tuh. Warga desanya bermain, penegak hukumnya berpihak, sudah pasti. Karena uangnya lebih banyak ke sana. Sebelum gunungnya kita habis, sebelum kehidupannya kita sampai generasi surut. Jadi ide yang kita punya hari ini,
ilmunya kita setiap tularkan. Terima kasih sudah disambut sebelumnya. Kalian lunar rasa, kopinya enak, senyumnya ramah. Jadi jangan kita berhenti karena kita punya Ina sana, mana tuamu Ina. Tapi masih mau dia. Mana dia? Baru betul. Masih mau dia. Jadi kita yang masih bisa baku dukung, jangan berhenti sebaiknya. Karena kita orang, contohnya di kita orang, di kampungnya kita orang itu, kita orang sedikit, hampir sama seperti ini. Kita orang buat pikir, kita orang buat cerita. Bagaimana kampung kita ini? Cuma mau begini saja. Cuma mau datang ke sini dia mau ambil apa-apa. Kita dapat apa? Dapat banjirnya. Kita punya mangrove hilang. Petani pulang semua mengeluh. Tiada ikan. Apa kamu dapat? Ini kerang. Tapi cuma kulitnya. Tiada isinya. Jadi saya rasa bapak-bapak, semua, bapak kampung, mulia kamu. Allah lihat ini pergerakan. Insya Allah, Allah kasih menang. Kalau bagi saya, bagi kami teman-teman wartawan dengan profesi dan menjalankan profesinya, ya menyampaikan fakta-fakta, dan itulah faktanya. Sama dengan seorang kawan jurnalis, kawan wartawan ini memang agak kritis. Memang bukan terkait dengan profesi pada saat penangkapan itu ya. Kasusnya itu terkait dugaan pembakaran kantor RCP, keterlibatannya beliau. Tetapi akar masalahnya adalah konflik lahan, polemik lahan yang tidak selesai akar masalahnya, sehingga buntutnya adalah pembakaran. Akumulasi daripada kemarahan masyarakat, bukan cuma dia sendiri, karena salah satunya dia pemilik lahan di situ. Saya sudah tahu itu jalan desa, bukan jalannya perusahaan. Jadi saya bertanya kepada teman-teman atau orang tua saya, ini betulkah anunya perusahaan PT Wadi atau ini jalannya masyarakat? Ina bilang ini jalannya masyarakat. Kebetulan lahannya Ina ini cuma bersampingan dengan jalan yang dia ibahkan untuk dilewati masyarakat pergi bertani ke atas, ambil kayu, ambil batu. Jadi pertanyaan kami, terpaksa saya rapat lagi diskusi sama teman-teman dengan Ibu Yanti, dengan ini saya punya orang tua, saya punya Ina. Jadi kita bagaimana? Kita buat pergerakan. Nah, karena dengan adanya sudah surat panggilan, ini kita pergerakan apa? Kita tetap menolak, jangan ada hadirnya ini perusahaan di PT ini. Saya berkata itu bahwa di depan Pak Gubernur bahwa perusahaan yang baru kami tolak mati masuk di desa sini karena kami takut ke depan mengingat anak cucu, Pak.